Nona, apa kau ingat, 10 tahun lalu? Kau memakai seekor ayam pegar untuk menyelamatkan seekor rubah. Duh, kasihan sekali, ini makanlah. Jangan-jangan. Rubah itu menjadi siluman untuk datang membalas budi. Omong kosong, akulah ayam pegar itu, rasakan ini. Ah, tunggu, Kak Ayam. Peri ayam. Hahaha. Ini. Apa mungkin ada salah paham? Salah paham. Hah? Di tengah musim dingin, kau mencabuti semua buluku. Lalu melemparku ke musuh bebuyutanku. Dan kau masih bertanya apa ada salah paham. Kalau dilihat dari sudut pandangnya, Xiao Duo memang agak kejam. Tunggu dulu. Tapi waktu itu aku melakukannya untuk menyelamatkan rubah itu. Jadi aku pantas mati, begitu. Gawat, gawat. Hari ini aku benar-benar sial. Aku akan mati lagi di tangan seekor ayam. Kesempatan. Kau berani lari, walau sampai ke ujung dunia pun. Akan kurebus kau jadi sup ayam. Lari, dengan kondisinya sekarang, aku pasti bisa kabur. Tapi bagaimana kalau dia pulih dan mengejarku lagi? Dia itu ayam yang bisa memunculkan pedang dari udara kosong. Tidak lari. Masa aku harus diam menunggunya pulih untuk membunuhku lagi? Aku tidak sebodoh itu. Tapi entah kenapa. Aku terbayang ayam pegar tanpa bulu dari 15 tahun yang lalu. Yang menggigil kedinginan di tengah salju. Ah, kebaikan hatiku yang sialan ini. Di mana pedangku? Sudah kuamankan. Sebelum kakak memutuskan untuk tidak membunuhku, aku tidak akan mengembalikannya. Apa orang dari 15 tahun yang lalu itu dia? Aku tidak bisa menghubungkannya dengan seekor ayam pegar yang gembul. Apa yang mau kau lakukan? Tidak ada, aku hanya ingin bertahan hidup. Sekalian mau tanya, apa kakak lapar? Hahaha. Haha, sekarang kendali ada di tanganku. Kalau mau selamat, kau harus melayani tuan besar ini dengan baik. Dan keahlianku adalah memasak. Sepertinya aku hanya bisa mengandalkan kalian. Makanlah. Mie apa ini? Kau belum pernah memakannya. Kau tidak menaruh racun di dalamnya, kan? Kalau aku mau membunuhmu. Semalam kau sudah kumasak dengan 800 cara. Hah, detonator, benarkah? Aku tidak perlu membuang-buang sebutir telur ayam. Namaku Yaoji. Namaku Baiban. Kenapa kau tidak lari? Kalau aku lari, kau pasti akan tetap mengejar dan membunuhku. Lagi pula, saat itu kau sudah pingsan. Kalau aku membuangmu di jalanan. Bagaimana kalau kau dipungut oleh pemulung? Kau harus berterima kasih padaku. Dan iblisku terluka parah 15 tahun yang lalu. Jadi, setiap menjelang dan sesudah malam bulan purnama, kekuatan spiritualku menjadi tidak stabil. Dan tubuhku melemah. Oh, jadi kemarin dia tiba-tiba pingsan. Itu karena dia lagi datang bulan, ya. Makanya sekarang kau tidak bisa membunuhku. Tunggu sampai aku pulih, baru kita buat perhitungan. Baiklah, semangkuk mie. Masih belum cukup untuk menghapus dendam 15 tahunmu. Hei, Yaoji. Begini, soal kejadian 15 tahun yang lalu, itu memang salahku. Aku minta maaf padamu. Tapi tujuan awalku adalah untuk menyelamatkan nyawa yang lain. Bagaimana kalau kita berdamai saja? Berdamai, coba saja setelah semua bulumu dicabuti. Aku mana punya bulu, apa maksudmu? Bukan apa-apa. Maksudku, balas dendam tidak akan ada habisnya. Lihat, sekarang kondisimu sedang tidak baik. Lebih baik kau tinggal di tempatku saja. Aku akan menjamumu dengan makanan dan minuman enak. Tunggu sampai lukamu pulih, baru kau pergi. Setelah itu, kita lupakan semua dendam, bagaimana? Masakanmu. Apa setiap hari ada jatah untukku? Ada. Kau mau makan apa? Akan kubuatkan. Kau mau makan yang berenang di air, atau yang terbang di langit? Apa katamu? Ahahaha. HMPH, sebelum kau menyembuhkan lukaku, aku ampuni nyawamu untuk sementara. Begitu kau tidak berguna lagi, aku akan membunuhmu. Begitulah, di warung kecilku. Bertambah satu makhluk yang seharian hanya berpikir cara membunuhku. Padahal badannya sendiri cuma sekadar ayam rebus. Aku mau tahu wensi. Nyonya, aku mau sawi putih rebus. Nyonya, aku mau Buddha melompati tembok. Bung,
Kau kira aku ini koki istana? Hah? Bahan untuk Buddha melompati tembok. Aku harus cari di mana coba. Lagi pula, buat apa ayam sepertimu makan Buddha melompati tembok? Bukannya di dalamnya ada sejenismu juga. Aku ini ayam pegar, bukan ayam ternak. Lagian, aku ini siluman, bukan hewan ternak. Aduh. Iya, 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 kau yang paling mulia, kau nomor 1, puas. Pokoknya tidak ada Buddha melompati tembok. Jadi, mau makan tidak? Ini apa? Tahu mapo, makanan rakyat biasa. Setelah itu, aku jadi saksi mata apa yang disebut melahap. Secepat angin. Sepiring tahu mapo. Ludes tak bersisa di lahapnya. Enak gila. Dengan keahlian seperti ini, sayang sekali kalau kau tidak jadi koki hebat. Permisi. Apa Nona Xiaohua ada di sini? Salah alamatkah? Aku pun menepuk pundaknya. Saya Xiaohua, kalau boleh tahu, Anda ini siapa ya? Kau tidak ingat aku. 15 tahun lalu, di kuil terlantar saat fajar, kau memberiku seekor ayam. Kau mau apa? Apa yang mau kau lakukan? Hah? Aku siluman rubah. Aku datang untuk membalas budi. Aku tahu kau seorang koki. Jadi aku membawakanmu oleh-oleh khas dari klan rubah kami. Akar Hishouwu berumur 100 tahun. Dan juga beberapa jamur peningkat energi spiritual. Sepertinya, aku tetap harus berakting sesuai skenario. Begini sih terlalu longgar. Dibandingkan jasa Nona yang telah menyelamatkan nyawaku. Hal sepele ini bukan apa-apa. Orang ini adalah... Kakak tidak perlu bertanya padaku. Dia itu tamuku, tahu. Tamu katamu. Nona Xiaohua, tamu yang ini kelihatannya tidak asing. Nyonya, menjauhlah sedikit dari dia. Kalian para rubah, tidak ada satupun yang baik. Kak Yaoji, memangnya klan rubah kami punya salah apa padamu? HMPH. Seluruh tubuhmu bau rubah busuk. Bau sekali. Hah, hei, semuanya jangan emosi, tenanglah. Ini Ahu, dia datang untuk membalas budi. Dia juga bisa dianggap sebagai tamu. Yaoji, kamu jangan tidak sopan begitu. Membalas budi. Nyonya, kau ini bodoh atau pura-pura bodoh, kalau dia mau membalas budi. Memangnya 15 tahun ini dia kemana saja? Hah? Tidak datang lebih awal, tidak datang lebih lambat. Kenapa harus muncul di saat seperti ini? Coba kau tebak kenapa? Benar juga, kenapa ya? Aku selalu berkultivasi dalam pengasingan. Dan baru berhasil berubah wujud dengan susah payah. Makanya aku datang sedikit terlambat. Sebaliknya, Kak Yaoji ini. Bukankah kau pangeran dari klan ayam pegar? Kenapa bisa sampai terpuruk bersembunyi di tempat seperti ini? Bahkan hidup bersama dengan seorang manusia biasa pula. Astaga, gawat ini. Anu, Tuan Muda Hu. Hari ini sudah terlalu malam. Bagaimana kalau kau pulang dulu saja, ya? Kebaikanmu aku terima. Lain kali aku akan mentraktirmu makan ya. Baiklah. Tapi Xiaohua, kau harus hati-hati ya. Ada beberapa siluman kecil yang tidak sesederhana kelihatannya. Lihat, kan? Aku peringatkan kau, lain kali jangan temui rubah itu lagi. Kenapa? Dia kan datang dengan niat baik untuk membalas budi. Niat baik katamu. Dia itu datang karena mencium sesuatu. Yang dia inginkan adalah sesuatu yang ada padaku. Memangnya ada apa di tubuhmu? Pokoknya, jauhi saja dia. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan tahu bagaimana aku mati. Yang satu bilang lawannya orang jahat. Satunya lagi mengisyaratkan lawannya tidak sesederhana itu. Astaga, manusia biasa sepertiku terjebak di antara dua iblis agung. Tekanannya besar sekali. Xiaohua, barang yang kuberikan terakhir kali, sudah kau gunakan. Aku belum. Barang itu terlalu berharga. Kakak. Biar kuajari cara menggunakannya. Akar Hishouwu ini. Rebus menjadi sup bersama jamur lingzi yang kuberikan padamu. Akan sangat baik untuk kesehatanmu. Sepertinya ada aroma bunga yang samar. Wangi sekali, tidak seperti bau busuk yang dikatakan Yaoji. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Tentu saja aku harus membalas budimu. Sepertinya masih ada iblis agung yang baik dan tahu cara membalas budi. Sebenarnya, hari ini aku datang untuk mengingatkanmu satu hal. Apa itu? Tamu penginapanmu yang itu. Si Yaoji itu. Sebaiknya kau menjauh darinya. Kenapa? Dia adalah pangeran dari klan Zijin. Memiliki garis keturunan yang sangat mulia. Tapi 15 tahun yang lalu, dia terluka parah. Membuat tubuhnya penuh dengan luka dalam. Mengakibatkan inti iblisnya rusak parah.
Tingkat kekuatannya menurun drastis. Sifatnya juga sangat tidak menentu. Sangat kejam dan haus darah. Kau berada di dekatnya. Sangat berbahaya. Soal luka di sayap. Yao Ji sendiri yang mengatakannya. Kalau begitu, ceritanya cocok. Lalu harta apa yang dia hilangkan? Hal ini, aku tidak bisa mengatakannya. Aku hanya bisa memberitahumu. Benda itu sedang diincar oleh iblis agung yang tak terhitung jumlahnya. Yao Ji sekarang adalah harta karun berjalan. Dan juga sumber masalah berjalan. Dia tinggal di sisimu hanya akan membawa bencana. Xiao Hua, kau adalah gadis yang baik. Dengarkan nasihatku. Carilah cara untuk menyuruhnya pergi. Kalau tidak, kau akan menyesal. Rubah itu datang mencarimu lagi. Dia bilang apa padamu? Tidak ada apa-apa, hanya mengobrol biasa saja. Xiao Hua, kau percaya padaku? Atau percaya padanya? Pertanyaan ini, aku tidak bisa menjawabnya. Jangan mundur. Lagi pula, akulah yang ingin mengambil nyawamu. Atau, datang untuk membalas budi. Melihat punggungnya. Untuk pertama kalinya aku merasa. Ayam hutan yang bersikeras ingin membunuhku ini. Terlihat sedikit menyedihkan. Beberapa hari ini, aku dan Yao Ji sedang perang dingin. Dia tidak berinisiatif bicara padaku. Bahkan tidak mau memesan makanan lagi. Sudah berkali-kali aku ingin bertanya padanya, tentang 15 tahun yang lalu, apa yang sebenarnya terjadi. Tapi melihat wajahnya yang sedingin es. Kata-kata yang sudah di ujung lidahku telan kembali. Hingga pada suatu malam. Jangan ke sini. Bulu-buluku. Bulu Phoenixku. Dia sedang mimpi buruk. Kenapa, Zhahuo? Kenapa harus kamu? Zhaetou. Mungkinkah mereka sudah mengenalku sejak lama? Manusia itu. Kenapa dia menolongnya? Ternyata, yang melukai Yao Ji dengan parah 15 tahun yang lalu tidak lain adalah Zhao. Dia menginginkan jiwa Phoenix di dalam tubuh Yao Ji. Memanfaatkan hubungan persaudaraan mereka. Untuk diam-diam menyerang Yao Ji saat dia masih kecil. Mencabut habis bulu Phoenix yang selalu dia banggakan. Dan menghancurkan inti iblisnya. Sedangkan aku, seorang manusia biasa yang kebetulan lewat. Justru muncul di saat yang bersamaan. Zhahu, demi melarikan diri dan menutupi kejahatannya. Sengaja berpura-pura sekarat. Untuk menipu dan mendapatkan simpatiku. Dan aku malah membawa ayam hutan yang bulunya sudah habis tercabut itu. Yang sedang sekarat dan melemparkannya padanya. Dari sudut pandang Yao Ji. Aku dan si rubah itu telah bekerja sama. Untuk merebut bulunya. Dan juga menghinanya. Jadi dia membenciku. Dan juga membenci rubah brengsek itu. Kamu, kenapa ada di sini? Aku minta maaf. Soal kejadian 15 tahun yang lalu. Aku benar-benar minta maaf padamu. Atas dasar apa? Aku harus percaya padamu. Kamu tidak perlu percaya padaku. Ini pedangmu. Sekarang, kau bisa membunuhku. Ini adalah utangku padamu. Dasar bodoh. Kesalahpahaman antara aku dan Yao Ji sudah terselesaikan. Meskipun dari mulutnya, dia masih tidak mau mengalah. Tapi sorot matanya jelas sudah jauh lebih lembut. Sesekali, dia bahkan mengomentari masakanku. Katanya, lumayan enak. Aku tahu, itu sudah pujian tertinggi darinya. Tapi kita semua tahu, ancaman yang sebenarnya masih belum berakhir. Kita akan diam saja menunggu mati seperti ini. Memangnya mau bagaimana lagi? Apa kau bisa melawannya? Aku tidak bisa. Tapi bukankah kau sangat hebat bertarung? Inti iblisku rusak. Kekuatan spiritualku hampir tak tersisa. Kalau tidak, coba kau pikir. Untuk apa aku membuang-buang waktu begitu lama dengan manusia biasa sepertimu? Cobalah. Jadi prioritas kita sekarang adalah menyembuhkan lukamu. Inti iblismu. Bagaimana cara memulihkannya? Apa sangat sulit? Sumber asli roh iblisku telah rusak. Butuh kekuatan hidup yang sangat kuat. Dari benda pusaka alam untuk memulihkannya perlahan. Benda-benda seperti itu sangat langka dan sulit dicari. Lalu bagaimana dengan barang-barang
yang diberikan si rubah brengsek itu padaku. Akar evoti itu. Lumayan juga. Tapi usianya masih belum cukup. Sedangkan jamur Lingzi itu. HMPH. Di dalamnya sudah dicampur bubuk pengunci roh. Jika kaum iblis memakannya, kekuatan spiritual mereka akan tertekan untuk sementara. Bagaimana kalau kau kulumpuhkan saja biar beres? Sialan, hati wanita memang yang paling beracun. Tidak kusangka rubah jantan ini begitu licik. Apa tidak ada cara lain? Masih ada satu cara. Menurut legenda, para koki terhebat di dunia manusia bisa menggunakan asap dapur paling murni untuk menyeimbangkan yin dan yang. Jika bisa menemukan 7 koki dewa dalam legenda, menggunakan api sejati jiwa mereka untuk memasak harta karun langit dan bumi, akan bisa membentuk kembali inti iblisku. 7 koki dewa, api sejati jiwa. Sebenarnya apa-apaan itu? Itu adalah 7 manusia biasa yang keahlian memasaknya telah mencapai tingkat tertinggi. Keahlian mereka telah terhubung dengan para dewa. Saat memasak, mereka bisa menyatukan semangat dan tekad mereka ke dalam masakan. Mengubah sesuatu yang busuk menjadi keajaiban. Tapi, ini kan cuma legenda. Selama ratusan tahun, belum pernah terdengar ada orang yang berhasil menemukan 7 koki dewa. Ini dia tempatnya. Benar, Tuan Ketiga, itu dia orangnya. Di tubuhnya ada harta karun klan puncak tertinggi. Siapa kalian? Kalian mau apa? Meskipun agak lusuh sedikit, tapi tetap saja pria yang tampan. Cepat serahkan lonceng emas angin dan api di tubuhmu. Aku, Tuan Ketiga, akan mengampuni nyawamu. Yao Ji, cepat lari. Jika aku bisa menukar nyawaku demi keselamatanmu, anggap saja aku melunasi utangku 15 tahun yang lalu. Serang. Tangkap pria itu, bawa pulang untuk kujadikan suamiku. Untuk wanita jalang itu, patahkan kakinya dan buang keluar. Sialan. Berani menyentuh orangku. Dasar jelek sampai setan pun ogah. Apa dia sedang membicarakanku? Menarik juga. Sepertinya kalau tidak menggunakan kemampuan sungguhan, kau tidak akan mau menyerah dengan patuh. Xiao Jiji. Kenapa tiba-tiba aku jadi pusing dan berkunang-kunang begini? Gawat, ini kentut pelemas otot. Cepat tahan napas model. Hahaha. Setinggi apapun kekuatan kalian, jika sudah terkena asap pemikat jiwa milikku, Dewa Agung Huang, kalian semua harus tunduk dan patuh. Kami memanfaatkan kekacauan untuk lari keluar dari kedai dan berlari tunggang langgang ke dalam gang yang gelap gulita. Bukankah itu cuma seperti kentut saja? Kenapa kamu jadi selemah ini? Asap kuning itu pengaruhnya terlalu kuat pada inti rohku. Kenapa kamu menolongku? Padahal kamu bisa saja lari sendiri. Banyak omong, sekarang kamu itu milikku. Kalau aku tidak menolongmu, siapa lagi? Siapa juga yang jadi milikmu? Jangan bicara yang tidak-tidak. Sekarang kita harus bagaimana? Kita sudah tidak bisa kembali ke kedai itu lagi. Para siluman musang itu pasti berjaga di sana. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, manusia fana yang merepotkan ini, mana mungkin aku bisa jadi separah ini? Iya. Semua ini salahku. Jadi, sekarang kita harus apa? Yang mulia, Zahu pasti sedang mencari kita di mana-mana. Para siluman musang itu kemungkinan besar adalah mata-mata yang dia kirim. Dia ingin menggunakan tangan orang lain untuk menguji kekuatanku. Kalau begitu, kita tidak bisa hanya diam menunggu. Kita harus mencari cara untuk menyembuhkan inti rohmu. Bagaimana caranya? Di mana kita bisa menemukan koki sehebat itu? Masakan mereka bisa membuat orang merasakan 7 macam emosi. Terlebih lagi, 7 emosi itu sesuai dengan 7 dewa dapur. Kakekku juga seorang koki. Kedai ini adalah warisan darinya untukku. Beliau selalu bilang, yang terpenting dalam memasak adalah hati. Masakan yang dibuat dengan sepenuh hati akan memiliki jiwa. Dia pernah membuatkanku sebuah masakan. Namanya sup 100 rasa kehidupan. Sup itu aneh sekali. Tegukan pertamanya terasa pahit getir, seperti air mata saat kecewa. Tegukan kedua terasa asam, seperti pedihnya cinta tak sampai. Tegukan ketiga terasa pedas, seperti gejolak masa muda yang gegabah. Dan di tegukan terakhir, terasa manis yang tertinggal lama, seperti ketenangan setelah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya. Siapa? Kakeknya Alu. Kakekku.
Beliau bisa memasak hidangan yang mengandung emosi. Kalau begitu, kakekmu sangat mungkin adalah salah satu dari 7 koki dewa. Tapi, kakekku sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Namun, beliau meninggalkan sebuah buku resep. Buku resep itu, aku tidak pernah bisa memahaminya. Di dalamnya penuh dengan simbol-simbol aneh. Ada juga beberapa teori tentang pengendalian api dan kondisi batin. Sangat misterius. Di mana buku resepnya? Di rumah tua keluargaku. Tidak jauh dari sini. Ayo, kita pergi sekarang juga. Rumah tua keluargaku. Sudah bertahun-tahun tidak ditinggali. Di halamannya, rumput liar tumbuh subur. Aku mengandalkan ingatanku. Di sebuah kompartemen rahasia di ruang belajar, aku menemukan buku resep yang terbungkus kain itu, yang sudah tua dan menguning. Di sampul buku resep itu, tertulis 3 karakter besar dengan goresan kuas yang indah. Catatan hati koki. Ini tulisan iblis. Tulisan iblis. Benar sekali. Ini adalah sejenis aksara kuno dari ras iblis. Sekarang, sudah sangat sedikit dari ras iblis yang masih bisa mengenalinya. Kakekmu itu sebenarnya orang seperti apa? Aku tidak tahu. Aku selalu berpikir, kakekku hanyalah seorang koki biasa. Ini bukan sekadar buku resep. Ini adalah kitab metode kultivasi. Sebuah buku yang mengajari orang cara melatih jiwa melalui memasak. Untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi. Hingga akhirnya mencapai tingkatan menggunakan hati sebagai api. Menggunakan pikiran sebagai pisau. Coba jelaskan pakai bahasa manusia. Kakekmu adalah seorang grandmaster seni kuliner sejati. Beliau telah menemukan cara untuk memasukkan kekuatan spiritual ke dalam masakan. Kamu bakal kaya raya. Buku resep ini, kalau sampai tersebar keluar, seluruh dunia iblis akan menggila karenanya. Jadi, apa ini bisa menyembuhkan lukamu? Tentu saja. Bab terakhir dari buku resep ini mencatat sebuah hidangan yang disebut Nirwana Phoenix. Hidangan ini awalnya dibuat khusus untuk klan Zijin kami. Benar-benar dibuat pas untuk kami. Hidangan ini awalnya dibuat khusus untuk klan Zijin kami. Benar-benar dibuat pas untuk kami. Aku bisa memanfaatkan sifat garis keturunan Phoenix untuk memandu energi langit dan bumi demi meregenerasi inti iblis. Bahkan bisa membuat garis keturunan kembali ke leluhur dan terlahir kembali melalui nirwana. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita buat sekarang. Kita tidak bisa membuatnya. Kenapa? Persyaratan bahan dan kokinya sangat ketat. Untuk bahannya, dibutuhkan setidaknya 5 jenis harta karun langit dan bumi yang mengandung kekuatan hidup yang dahsyat. Sedangkan untuk kokinya, haruslah seorang master kuliner yang telah menguasai api hati. Api hati, maksudmu seperti koki super. Yang hanya orang-orang seperti kakekmu. Yang kemampuan memasak dan kondisi batinnya telah mencapai tingkat tertinggi. Yang bisa menguasainya. Kalau begitu, aku masih jauh sekali. Bukannya tidak ada harapan sama sekali. Buku catatan hati koki ini sendiri adalah panduan kultivasi terbaik. Selama kamu berlatih sesuai metode yang tertulis di dalamnya. Dengan bakatmu, bukan tidak mungkin kamu bisa berhasil dalam waktu singkat. Bakatku, benar. Meskipun biasanya kamu terlihat suka main-main. Tapi saat memasak, kamu sangat fokus. Bakat. Ya, ada sedikit, sih. Lalu bagaimana dengan bahannya? Bahan. Kak Xiaohua, ini aku. Kamu. Xiao Yu, ya. Gadis kecil itu siapa? Namanya Xiao Yu. Dia tinggal bersama neneknya di desa. Dulu dia sering datang ke kedaiku untuk makan. Kak Xiaohua, aku dengar kedaimu dihancurkan. Jadi aku sangat khawatir. Aku tidak punya apa-apa yang berharga. Ini ada beberapa buah persik yang kupetik dari pohon di halaman belakang rumahku. Kata nenekku. Pohon persik ini ditanam oleh nenek buyutku sejak zaman dulu. Ini persik lautan tunggal. Meskipun hanya tingkat terendah. Tapi di dalamnya terkandung seperciki roh abadi. Benar-benar. Apa yang kubutuhkan, itu yang kudapatkan. Xiao Yu. Terima kasih banyak. Buah persik ini, ku terima. Ah, benar juga. Saat ini kita tidak punya tempat tujuan. Apa kamu tahu tempat yang aman di sekitar sini? Dan juga tersembunyi. Aku tahu satu tempat. Di sebelah timur kota ada sebuah taman yang terbengkalai. Luas sekali. Dan hampir tidak ada orang yang datang ke sana. Waktu kecil, aku sering bertualang di sana. Tempat ini gelap dan sunyi. Memang tempat yang ideal untuk bersembunyi dari kejaran.
Beberapa hari setelahnya, aku memulai hari-hari latihan memasak spesial yang bagaikan neraka. Perlahan-lahan, aku bisa merasakan kesederhanaan dari kentang, kerenyahan paprika hijau, dan kekenyalan daging sapi yang lezat. Sementara Yao Ji menjadi guru, sekaligus rekan latihanku. Salah. Tadi waktu memotong tahu itu, pikiranmu kacau. Ujung pisaumu membawa aura kebencian dan merusak jiwa dari tahu itu. Apinya kebesaran. Energi abadi dari ikan ini sudah mulai menghilang. Kau harus menggunakan api hatimu untuk menyelimutinya, bukannya membakarnya sampai matang. Meskipun aku sering dikritik olehnya karena masakanku tidak punya jiwa, tapi setiap kali, dia selalu menghabiskannya sampai bersih. Dengan intensitas latihan yang begitu tinggi, aku merasa diriku berkembang setiap hari. Masalah bahan-bahan masakan juga sedang terselesaikan dengan cara yang tak terduga. Dengan intensitas latihan yang begitu tinggi, aku merasa diriku berkembang setiap hari. Masalah bahan-bahan juga terselesaikan dengan cara yang tak terduga. Hari itu, saat aku sedang berlatih keahlian pisau, mengukir sebuah wortel menjadi bentuk kupu-kupu, mata Yao Ji tiba-tiba berbinar. Dan memberitahuku ini disebut kupu-kupu pelangi ilusi. Serbuk spiritualnya adalah bahan obat yang luar biasa. Lalu di hari lain, kami menemukan sesuatu di sudut ruang peralatan. Tumbuh sebatang jamur lingzi yang bening seperti kristal. Di atas tudung jamurnya, berkilauan seperti ada cahaya bintang. Youji Bucin bilang, ini adalah lingzi cahaya bintang. Sebuah harta karun yang menyerap esensi cahaya bulan. Lalu di lain waktu, seekor terenggiling yang tersesat berhasil menggali dari dalam tanah sebuah gumpalan hitam yang mengeluarkan aroma tanah. Setelah diperiksa, Youji dengan heboh memberitahuku, ini adalah empedu naga tanah yang legendaris itu. Bisa memulihkan energi dasar dan memperkuat tubuh. Ditambahi Shouwu 100 tahun milik Zha Husong. Dan persik giok lautan pemberian Xiao Yu. 5 jenis harta langit dan bumi. Tak disangka semuanya terkumpul tanpa sengaja. Takdir. Ini pasti takdir. Kemarilah, mungkin kau adalah orang yang terpilih oleh langit. Sudah waktunya menantang jalan nirwana Phoenix itu. Ayah, semangat, ini langkah terakhir. Tuntun aku kembali ke asal. HMPH. Pertunjukan yang sangat luar biasa. Tidak kusangka. Seorang manusia fana sepertimu bisa memahami api hati. Jauh. Kakakku tersayang, jangan tegang begitu. Aku sudah menunggu hari ini selama 15 tahun. Hari ini, penciptaan nirwana Phoenix ini akan kuterima tanpa sungkan. Jangan harap, Bai Ma, cepat pergi, selesaikan langkah terakhir. Hanya mengandalkanmu, sebaiknya kau urus dirimu sendiri dulu. Senjata Dharma Buddha. Siapa sebenarnya kakekmu itu? Bukan urusanmu siapa kakekku. Dasar munafik. Ming. Nirwana Phoenix. Berhasil. Xiao Jia, minumlah. Ini adalah aura Phoenix. Tidak mungkin, kau berhasil mencapai nirwana. Aarg. Kalian hebat sekali. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur. Sampai saat aku sadar, aku menyadari diriku berbaring di ranjang yang familiar. Kau sudah bangun, pasti lapar, kan? Aku cuma masak seadanya. Kenapa kau, Kalau tidak mau makan ya sudah. Rasanya asin dan pahit, terus ada bau gosongnya lagi. Aku bersumpah. Ini makanan paling tidak enak yang pernah aku makan seumur hidupku. Tapi aku tetap menelannya semua tanpa mengubah ekspresi. Bagaimana? Lumayan. Kau punya gayaku di masa lalu. Selanjutnya, apa rencanamu? Entahlah, balas dendam sudah selesai, luka juga sudah sembuh. Sepertinya sudah tidak ada lagi yang harus kulakukan. Kalau begitu, tinggallah di sini. Bekerja di kedai makanku. Untuk membayar utang makananmu yang sebelumnya. Boleh saja, tapi jangan coba-coba potong gajiku, ya. Setiap hari harus ada tahu mapo buatanmu. Sepakat.